Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiratul Ramadhani, NIM 2204450165, kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan memperlihatkan video saya di mana saya berperan sebagai konseli, konselor, dan observer dalam keterampilan attending. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Bisa masuk? Oh ya, masuk ya dulu. Ya, makan. Oh, kita nama Mafira ya, yang dari kelas 2 ya. Ibu apa? Ibu dengar kemarin kamu dapat prestasi ya? Kemarin satu di kelas 1. Tingkatkan lagi ya. Kamu harus lebih semangat dan kamu harus bikin lagi Pada video tersebut, saya berperan sebagai konseli. Baik, langsung saja ketika saya berperan sebagai konseli, saya diterima dengan baik oleh konselor, sehingga saya bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa yang ada dalam pikiran, perasaan, maupun tingkah laku saya. Dimana pada saat berkomunikasi dengan konselor, tekanan suara, kontak mata, sikap badan, dan gerakan badan lebih meyakinkan saya bahwa konselor tersebut bisa menanggapi kebutuhan-kebutuhan saya sebagai konseli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh saya Ibu yang biasa Ibu lihat loh yang di kelas Ibu kalau yang di kelas itu. Jadi Ibu bertanya apa ya? Saya baik Ibu. Jadi kemudian saya pada mereka ganti Ibu. Jadi saya ada Ibu mau ada yang saya tanyakan ke Ibu. Saya ragu Ibu, saya takut mau nanya dari mana. Terus saya dari mana karena itu kan punya tujuan dan tujuannya kita pada mereka akan memberikan layanan kepada para siswa untuk menyelesaikan masalah dan memberikan masalah ini. Dan dengan objektif itu
para guru akan menjaga kerahasiaan apa yang boleh disampaikan oleh konseli. Jadi anak siswa tidak terlalu untuk menyampaikan keluhannya dan perasaannya. Jadi untuk aspirasi dari ibu, di sini saya minta saya dan lagi untuk menambahkan apa yang saya ingin sampaikan ibu. Itu gimana kalau kita berusaha sesi dulu, yaitu kelas sebelumnya sebanyak 3 kali setelah dari pertemuan itu selama 5 menit. Gimana dengan ya ibu, kalau begitu pelaksanaan yang biasanya kita laksanakan saja setelah waktu selama ini. Karena waktu lumayan banyak waktunya, mungkin di waktu ini saya kosong ibu. Jadi sepakat ya sama ibu harap semoga konsisten ya dalam pelaksanaan dari MPK. Jadi Nasyifa jangan nggak dalam posisi itu atau mau pindah ke tempat yang lain agar bisa lebih nyaman. Mungkin ibu di sini aja ibu, saya punya karena di sini saya sudah merasa nyaman. Jadi kita mulai ya. Selanjutnya yaitu kesan saya ketika berperan sebagai konselor. Saya menerima konseli dengan baik agar ia bebas mengekspresikan atau mengungkapkan perasaannya. Saya seringkali melakukan kontak mata kepada konseli agar bisa menciptakan kehangatan sehingga konseli tidak merasa terabaikan. Akan tetapi, ketika konseli ingin mencurahkan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaannya, konseli masih merasa ragu dan takut akan rahasianya tersebar. Namun, saya sebagai konselor berusaha meyakinkan konseli bahwa konselor memiliki tujuan dan kode etik sehingga akan terjaga rahasia yang dicurahkan oleh konseli, dan ia pun merasa lebih percaya dan melakukan layanan konseling lebih lanjut. Jadi yang kemarin penghargaan prestasi dari kelas 55 ya? Iya, alhamdulillah saya dapat penghargaan. Wah, kamu hebat ya ibu. Ya, kalau sama kamu, insya Allah. Sedihnya bagaimana kabarnya nak? Terus ibu alhamdulillah baik. Namun tadi apa ya, sedikit merasa ya begitulah. Oh iya, aku sih pasti akan kamu pasti membutuhkan sesuatu. Kalau boleh tahu kamu punya apa datang ke sini? Jadi saya begitu bu, ada hal yang penting yang ingin sampaikan. Namun pun tidak apa saya di sini merasa takut bu dan tidak tahu bagaimana harus mulainya bagaimana. Oh iya nah, jadi di sini kita sangat membedakan dan melaksanakan proses layanan konseli. Tentunya tepat tujuan pelaksanaan kita yaitu bisa membantu konseli dalam menyelesaikan masalah dan juga membantu konseli untuk memenuhi tugas perkembangannya. Nah, juga di profesi DD itu menerapkan kode etik yang akan dilaksanakan oleh BPK, yang dimana kode etik ini menjaga kerahasiaan yang disampaikan oleh konseling dan juga benar-benar dan menjalankan layanan BPK. Jadi setelah apa yang saya lakukan, sini saya belajar dan memang sebenarnya itu saya merasa khawatir, tapi setelah apa yang saya lakukan, di sini saya mulai merasa yakin dan bisa berani untuk menghadapi. Nah, jadi nanti itu menggunakan pesannya ataupun rasanya. Oh iya, nah jadi juga di sini juga terdapat 3 BPK yang dimana pemahaman dimana itu ada Eli, Indana, ada Yusira, dan ada juga saya. Kamu maunya guru BPK yang mana? Kalau saya sendiri itu mungkin sama saja karena saya sudah dari kenal saya sudah lama kenal ibu, jadi mungkin sama saja. Itu karena jadi miliknya ibu. Jadi kita akan menentukan barang-barang kapan bisa kita melaksanakan layanan BK. Kalau ibu sarankan sih kita akan melaksanakannya sebanyak 3 kali pertemuan dalam waktu 30 menit setiap pertemuannya. Nah jadi bagaimana menurut Najib? Kalau saya pribadi bu, saya cuma misalnya di waktu isoma, karena di waktu isoma itu kan banyak waktunya ibu, dan kalau gitu mungkin ya saya sarankan di situ saja deh, karena ya saya cuma punya waktu luang di situ juga kebetulan. Oke, jadi keputusan bersama kita itu akan melaksanakan layanan BK di waktu isoma ya, dan ibu harap kamu konsisten dalam mengikuti proses layanan BK. Insya Allah.
Kalau kayak gitu kita langsung mulai saja ya. Oke. Yang terakhir yaitu hasil yang saya dapatkan ketika saya berperan sebagai observer. Nah, yang pertama yaitu membangun komunikasi. Dalam menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli, saya memberikan poin 4. Menurut saya sudah sesuai di mana konselor mendengarkan konseli dengan baik. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseli. Saya memberikan poin 5. Menurut saya sangat sesuai karena konselor langsung membuka topik dan memberikan perhatian penuh kepada konseli saat mereka berbicara. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan kata-kata penerimaan atau pembukaan. Saya memberikan poin 4. Menurut saya sudah sesuai karena konselor menerima dan menyambut konseli dengan menyapa sangat baik. Selanjutnya mengkomunikasikan peran konseli. Saya memberikan poin 5 karena konselor menjelaskan bahwa konselor memiliki kode etik ketika konseli masih ragu mencurahkan perasaannya. Selanjutnya menyampaikan tujuan konseling kepada konseli. Saya memberikan poin 4. Menurut saya sudah sesuai karena saat konseli takut mengutarakan masalahnya, tetapi konselor menyampaikan tujuan konseling yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu menemukan kebutuhan-kebutuhan konseli secara konkret. Saya memberikan poin 5. Menurut saya sangat sesuai karena konseli merasa didengarkan penuh perhatian sepanjang video. Selanjutnya yaitu memposisikan duduk. Pertama, mengatur posisi dan jarak duduk yang tepat. Saya memberikan poin 5. Menurut saya sangat sesuai karena posisi duduk yang saling berhadapan. Yang kedua yaitu mengatur kecondongan duduk secara santai. Saya memberikan poin 3. Menurut saya masih kurang sesuai karena konselor masih terlihat sedikit kaku. Selanjutnya yaitu melakukan kontak mata. Saya memberikan poin 5. Menurut saya sangat sesuai karena pandangan mata konselor diarahkan langsung ke konseli. Selanjutnya yaitu mengatur gerakan tangan dan kaki. Saya memberikan poin 4. Menurut saya sudah sesuai karena konseli dan konselor mengatur tangan dan kaki sebagaimana mestinya konseling berjalan dengan baik. Dan selanjutnya yaitu melakukan sentuhan yang diperlukan untuk memberikan rasa nyaman kepada konseli. Saya memberikan poin 1 karena menurut saya sangat tidak sesuai karena konselor tidak memberikan sentuhan sebagai rasa nyaman ke konseli pada saat video ditayangkan. Selanjutnya yaitu keterampilan mengamati. Dalam keterampilan mengamati, saya memberikan semuanya poin 5. Menurut saya pada keterampilan mengamati semua sangat sesuai karena konselor lebih memahami gerakan tubuh dan ekspresi konseli. Seperti yang ditunjukkan pada video, konselor meminta ke konseli berpindah tempat apabila konseli merasa kurang nyaman. Dan yang terakhir yaitu keterampilan mendengarkan. Pertama, memfokuskan perhatian pada pembicaraan konseli tentang peristiwa dialaminya. Saya memberikan poin 5. Menurut saya sangat sesuai karena konselor memusatkan fokusnya terhadap apa yang dikatakan oleh konseli. Selanjutnya, memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami. Saya memberikan poin 4. Menurut saya sudah sesuai karena konselor menyepakati untuk melakukan layanan konseling yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, memperhatikan saat konseli berbicara. Saya memberikan poin 5 karena menurut saya sangat sesuai karena konselor memperhatikan saat konseli sedang berbicara. Mungkin itu saja hasil observasi saya dalam keterampilan attending. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.